Selamat malam, Pak dosen serta para asisten dosen. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada saat ini kami akan mempresentasikan mengenai produk kami yaitu stand handphone. Untuk itu, pertama-tama perkenalkan nama saya Anisia Winiardominet dengan NPM 220612150. Saya Randy Hediso 2206 12090. Saya Yuni Angelina dengan NPM 2206 12118. Saya Nita Nadiasmana dengan NPM 2206 12115. Baiklah, yang pertama untuk rumusan masalah. Handphone sering digunakan dalam keseharian karena sering digunakan, terkadang rasa ketidaknyamanan saat menggunakan handphone muncul karena tata letak handphone yang kurang tepat. Pengguna handphone harus memegangnya dengan satu atau kedua tangan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada tangan dan bahkan mengganggu aktivitas lainnya seperti menonton video. Tata letak penggunaan handphone yang tidak ergonomis dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti sakit leher dan punggung. Berikut hasil brainstorming dari kelompok kami. Yang pertama, pemilihan produk karena material yang digunakan berbahan plastik dan juga ringan, dan produk cocok digunakan sebagai penopang handphone. Yang kedua, material plastik pada stand handphone membuatnya lebih ringan dan mudah dibawa, ditambah adanya perekat lebih memberikan perlindungan ekstra dan dapat menahan beban handphone. Yang ketiga, pemilihan produk dikarenakan produk tersebut terbuat dari material yang mudah untuk didapatkan, harga terjangkau, dan produk tersebut dapat digunakan untuk meletakkan handphone pada saat digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu produk dipilih karena terbuat dari kayu, mudah ditemukan. Selain itu, kayu merupakan material yang ramah lingkungan. Bentuk produk juga terlihat estetik dan produk dapat menahan beban handphone pada saat menonton video. Untuk pohon tujuan, yang pertama penggunaan, karena ukurannya sehingga portable dan nyaman. Karena desain produknya minimalis sehingga memberikan kemudahan. Selanjutnya, kualitas, karena pilihan bahan yang bagus sehingga material kokoh dan tahan. Yang ketiga, tampilan, karena pemilihan warnanya estetik sehingga desainnya menarik. Untuk blackboard-nya, yaitu input-nya berupa material, bahan pembantu, dan energi pemesinan. Kemudian untuk output-nya itu kenyamanan menggunakan handphone karena adanya stand handphone. Dan untuk transparent box-nya itu yang pertama-tama menyiapkan stand handphone, meletakkan handphone pada stand handphone, kemudian mengatur tingkat kemiringan, memiringkan atau meluruskan stand handphone dengan menggunakan energi manusia. Masuk ke dalam diagram fungsi. Yang pertama, ada kenyamanan produk yang praktis. Setelahnya, ukuran produk tidak terlalu besar, mudah untuk disimpan dan dibawa. Mengurangi rasa kaku pada tangan, sehingga kemiringan produk yang sesuai. Yang kedua, kualitas produk. Dapat dibersihkan, tidak mudah rapuh. Kualitas material kuat dan kokoh. Pemilihan material dengan mengetahui karakteristik material. Untuk konsep alternatif tidak terpilih, yaitu terdapat pada alternatif 4, alternatif 12, dan alternatif 14. Alternatif tersebut tidak terpilih karena material yang digunakan untuk pembuatan produk jarang sekali digunakan oleh produsen, dan berdasarkan hasil survei, customer kurang tertarik dengan material yang berat.
Masuk ke konsep akhir, ciri dan fitur utama stand handphone. Desain yang terpilih yaitu alternatif 8. Pada alternatif 8, produk stand handphone dirancang menggunakan material dan penahan berbahan dasar plastik, serta menggunakan finishing berupa cat tembok untuk mempercantik warna produk. Alasan desain terpilih, alternatif 8 terpilih karena material plastik memiliki bobot yang ringan, mudah, fleksibel, dan tahan air, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Plastik juga memiliki daya tahan yang awet dan terhindar dari korosi, serta biaya produk yang relatif rendah. Selain itu, fleksibilitasnya juga memungkinkan untuk pembuatan desain yang lebih kompleks dan ergonomis. Kemudian yaitu desain rinci. Cara dan langkah pekerja pembuatan. Pertama-tama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam manufaktur produk stand handphone, kemudian membuat pola ukuran garis atau sketsa pada material kayu yang akan digunakan untuk pembuatan produk stand handphone, kemudian memotong kayu menggunakan gergaji menyesuaikan pola ukuran garis atau sketsa setiap part, menipiskan part penumpu menggunakan alat penipis kayu, menghaluskan permukaan kayu yang kasar menggunakan amplas, melubangi part penyambung menggunakan bor, melapisi bagian permukaan kayu dengan vernis menggunakan kuas, merakit part penumpu, part penjaga, dan part penahan menggunakan lem, menyambungkan part bawah dan 2 part penyambung menggunakan paku, dan yang terakhir menyambungkan 1 part penyambung dan part penumpu menggunakan paku. Berikut adalah video manufakturnya. Selanjutnya yaitu untuk pandangan terhadap fitur desain. Untuk pandangan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama isometri, pandangan depan, pandangan belakang, dan pandangan samping. Berikut ini adalah gambar dari keempat pandangan tersebut. Untuk hasil analisis ketahanan material terhadap reaksi kimia dan biologi, ketahanan material plastik pada penyangga handphone terhadap reaksi kimia dan biologi dapat bervariasi tergantung pada jenis plastik yang digunakan. Plastik ABS memiliki ketahanan yang baik terhadap kelembapan dengan perawatan yang baik dan penghindaran paparan kelembapan berlebih akan membantu menjaga ketahanan terhadap serangan biologi. Plastik ABS secara umum memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap bahan kimia seperti pelarut organik, minyak, dan beberapa bahan kimia rumah tangga. Selanjutnya untuk analisis volume desain, produk stand handphone yang dirancang oleh Praktikan memiliki dimensi 20 cm x 10,5 cm x 1 cm. Jika dianalisis dengan ilmu matematika, produk ini memiliki estimasi volume kurang lebih 210 cm3. Yang ketiga, analisis mekanika struktur menggunakan rumus seperti berikut.
dan mendapatkan hasil 1600 N, dan yang ketiga menggunakan rumus tekanan beban dikali gaya gravitasi dengan hasil 245,25. Yang ketiga menggunakan rumus kuat tekan seperti rumus berikut dan mendapatkan hasil 30,65. Selanjutnya untuk eksperimen dan model, yang pertama adalah eksperimen. Produk stand handphone dapat digunakan untuk meletakkan handphone. Kemudian inovasi produk dan tingkat kemiringan pada stand handphone cukup berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna. Dan yang ketiga adalah penggunaan material kayu mahoni sebagai pengganti plastik dapat menahan beban handphone. Kemudian untuk model terbagi menjadi 4. Yang pertama memiliki dimensi utama 10,5 x 12,5 x 20,8 cm. Kemudian yang kedua, produk stand handphone terdiri atas 5 part dengan penyambung berupa baut, paku, dan lem. Kemudian yang ketiga, produk dirancang khusus untuk penempatan handphone. Dan yang terakhir adalah produk stand handphone dilapisi dengan vernis untuk menambah daya tarik. Kemudian untuk kelebihan desain, kelebihan dari desain stand handphone yaitu memiliki ketahanan yang kuat dan kokoh. Selain itu, stand handphone memiliki desain yang kemiringannya dapat disesuaikan oleh customer, sehingga memberikan fleksibilitas kepada customer. Bahan yang digunakan juga menggunakan kualitas yang baik dan tahan air, sehingga dapat menjamin keawetan produk stand handphone. Kemudian untuk sasaran performansi, stand handphone memiliki ketahanan kurang lebih selama 1-2 tahun. Posisi kemiringan dapat diatur dalam rentang 40 hingga 90 derajat. Stand handphone digunakan pada HP yang berukuran kurang lebih 6-8 inci. Stand handphone memiliki harga maksimal 100.000. Stand handphone memiliki berat kurang lebih 300-400 gram. Material yang digunakan 100% tanah air. Stand handphone memiliki ukuran kurang lebih 6-10 inci. Untuk strategi kompetisi final, strategi pada kompetisi final pada produk ini yaitu dengan memperhatikan kebutuhan customer, pemilihan material yang kokoh dan tahan air, memfokuskan pada inovasi produk, serta memperhatikan dan mempertimbangkan fleksibilitas pada desain produk. Hal tersebut dapat meningkatkan kesempatan praktikan dalam memperoleh solusi yang terbaik bagi desain produk stand handphone. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.